tanyakan langsung ke Pak Menteri, apa menjadi keberatan dari pernyataan Bu Endang tadi? Pertama saya menggarisbawahi yang disampaikan Mbak Rike tadi tentang PBI dan non PBI serta implementasinya. Itu masalahnya di lapangan luar biasa kompleks. Ibu tadi menyebut tentang sistem kapitasi. Ibu saya jelaskan, kapitasi itu yang Ibu gambarkan itu indah di atas kertas. Tapi di lapangan itu terjadi ketidakadilan, penipuan dan lain sebagainya. Seperti apa? Saya ambil contoh, kapitasi itu apa? Saya jelaskan, kapitasi itu begini. Sebuah rumah sakit misalkan oleh BPJS ditanggung. Pak, kapitasi tidak di rumah sakit, tapi di pelayanan dasar. Sebentar, itu di dokter keluarga, puskesmas, dan klinik. Rumah sakit tidak kapitasi. Saya luruskan. Saya misalkan klinik, ya. Klinik itu ditanggung oleh BPJS 1.000 orang misalnya. BPJS menanggung per orang adalah 100.000, sehingga BPJS memberikan. Tidak, Bapak. Sebentar, tidak sebesar itu. Ini implementasi di lapangan. Tidak. Kapitasi hanya paling tinggi 10.000. Sakit tidak sakit dibayar. Klinik itu 10.000 kita koreksi lagi. Iya. Ya. Karena tinggi 10.000. Poinnya Pak yang tinggi. Saya ingin pada poinnya. Saya ingin pada poinnya. 10.000 kalau kali 1.000 itu 10 juta. Ya. Ada klinik yang mengambil keuntungan dengan seperti ini, dengan sistem kapitasi ini. Itu pertama. Tetapi pada sisi yang lain, ada klinik yang dirugikan dengan sistem kapitasi ini. Belum lagi persoalan disitulah Bapak, dokter keluarga harus menjaga pesertanya untuk sehat, agar dia tidak keuntungan gitu. Jangan membiarkan sakit, uangnya akan habis. Itu keuntungan kapital. Sebentar, saya jangan dipotong Bu. Saya tadi tidak memotong omongan Ibu sama sekali ya. Saya jelaskan. Klinik tidak mengambil keuntungan, tetapi klinik punya biaya operasional yang harus ini ada goror Pak Bu. Ada ketidakadilan. Satu, inasi diges. Ya, ini juga sebuah persoalan. Ibu sakit tipes, harusnya oleh dokter ada tindakan A, B, C, D dengan biaya misalnya 4 juta. Tapi oleh BPJS hanya ditanggung 1 juta. Apa yang dilakukan? Tanpa sepengetahuan pasien, ya, dokter atau rumah sakit terpaksa hanya melakukan tindakan A. Karena apa? Karena BPJS, ya, itu hanya mengcover 1 juta dari biaya 4 juta itu. Ini harus sehat. Ini praktek lagi yang ditemukan di lapangan. Ini adalah sebuah kenyataan di lapangan. Belum lagi persoalan reimburse. Belum lagi persoalan reimburse dokter. Boleh aja pada dokter. Itu 3 bulan. Sebentar, Pak Men. Yang menjadi keberatan adalah pelaksanaan yang tidak sesuai kan dengan pelaksanaan ini tidak sesuai karena apa? Karena sistem dan aturannya yang tidak clear. Belum kembali ke saya ke Mbak Irma sebentar. Sistem udah benar, pelaksanaannya yang masih banyak. Baik, pertama sebentar sistemnya udah benar. Jadi begini, maka dari tadi saya sampaikan Komisi 9 tidak dalam kerangka dukung-mendukung. Karena Komisi 9 adalah wakil rakyat. Sekali lagi saya harus sampaikan itu dulu. Yang kedua, kita tidak mau ada kalimat yang menyatakan bahwa ada maisir, kemudian ada goror, ada riba, tanpa didukung oleh fakta yang jelas. Itu yang disampaikan Pak Amin tidak cukup. Karena apa? Karena Ketua MUI sendiri, Pak Diem Samsudin sudah menjelaskan, ya, bahwa BPJS ini tidak haram. Nah, kalau BPJS tidak haram berarti BPJS halal. Hanya kalau dikatakan oleh Rike tadi, Teh Rike bilang ada beberapa yang harus diperbaiki, kita sepakat. Komisi 9 sepakat. Bahkan kami akan memanggil 3 institusi ini. Komisi 9 bersepakat untuk memanggil 3 institusi ini untuk duduk bersama. Agar yang remang-remang itu menjadi jelas, menjadi clear. Betul. Itu. Tetapi dengan satu kesepakatan bahwa ini memang harus ada perbaikan. Saya sepakat sekali lagi bahwa yang penting juga misalnya apakah ada kesalahan pada denda? Ya, ketika orang yang harusnya ditanggung oleh negara tidak ditanggung oleh negara karena pendataan yang tidak benar. Makanya tadi saya bilang sekarang data penduduk itu miskin tidak mampu, tentukan dengan penghasilan sama dengan atau lebih kecil dari upah minimum kota kabupaten, tetapkan dia menjadi miskin dan tidak mampu dan wajib hukumnya ditanggung oleh negara. Nah, kalau orang yang seperti ini harus menjadi peserta mandiri, bayar sendiri, salah itu. Pelanggaran itu. Habis itu dia nggak bayar, dia kena denda, salah 2 kali. Memang ini harus diperbaiki, Pak. Saya sepakat. Artinya ada banyak pelaksanaan yang harus dievaluasi, begitu ya. Betul. Tetapi pada sistem dan aturannya yang perlu diperbaiki. Sistem sudah benar. Ya. Itu bagian dari sistem, Pak. Sistem benar benar. Itu bagian dari sistem yang benar itu. Baik. Sistem yang benar itu. Saya ingin menambahkan sedikit saja, mohon maaf. Ini perlu diketahui oleh semua masyarakat Indonesia bahwa Komisi 9 sudah memanggil Profesor Tabrani.
ya, untuk menghitung seberapa besar sih sebenarnya keperluan kita untuk kesehatan masyarakat seluruh Indonesia. Ya, kita hitung itu. Nah, kenapa kita perlu menghitung itu? Supaya kita tahu berapa sebenarnya biaya yang dibutuhkan negara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang perlu saya sampaikan juga bahwa Komisi 9 bahkan Teh Rike sama-sama dengan kita juga sudah meminta Profesor Tabrani untuk menghitung. Kalau yang kelas 3 ini dijadikan PBI, ya, karena dia tidak mampu membayar misalnya, itu juga kita minta dihitung. Jadi memang ada perbaikan-perbaikan dan kritisi dari Komisi 9. Nah, ini yang harus diperbaiki. Saya sepakat. Kalau rumah sakit pemerintah kedepannya tidak boleh ada kelas-kelas. Rumah sakit pemerintah yang didanai oleh APBN dan APBD bukan uang pemerintah, itu adalah uang rakyat. Baik, sebentar. Maka tidak boleh komersial. Ya, di negara manapun rumah sakit pemerintah yang sumber dananya adalah sumber negara, ya, dan itu uang rakyat. Itu nggak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas kambing, nggak ada. Ada VIP, VVIP. Nanti kalau pasien datang, wah nggak bisa penuh, nggak bisa itu, apalagi rumah sakit pemerintah. Kedepannya rumah sakit itu harus dibedakan berdasarkan jenis penyakitnya. Tidak boleh memisahkan rakyat dan status sosial ekonominya. Saya dari tadi nggak dikasih kesempatan. Pak Tamrin, singkat sebelumnya saya akhiri dengan Oke. Jadi sebenarnya sistemnya udah benar. Sistemnya itu adalah pemerintah melakukan subsidi silang antar kelompok-kelompok yang berbeda pendapatan. Udah bagus. Bahwa memang ada kekurangan-kekurangan di lapangan, itu diakui semua pihak. Alangkah indahnya. Tadi saya ulangi lagi. Alangkah indahnya, alangkah bijaknya kalau MUI itu datang ke DPR, bikin dengar pendapat dan sampaikan itu dengan hasil tidak hasil digelontorkan ke publik. Jangan ya. katanya kayak tadi dari 100.000 robah 10.000 katanya, tapi dengan hasil penelitian sampaikan ke DPR yang nanti akan berubah. Tapi MUI tidak boleh mengoreksi pemerintah. MUI tidak boleh langsung berbicara kepada publik. Tidak boleh. Ya, BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik di bawah Presiden dan melakukan aktivitasnya berdasarkan regulasi. Dan kami terbuka untuk menerima masukan, saran yang kiranya memungkinkan untuk menjadi lebih baik bagi kita semua. Dengan adanya sesuai tujuan kita adalah Indonesia yang lebih sehat. Bukan kapasitas BPJS untuk menjawab hal tersebut karena ada regulasi yang ditetapkan. Memungkinkan nggak dengan mengadopsi aturan-aturan yang sesuai dengan syariah? Ya, saya tadi mengatakan bahwa ada hukum Islam yang menjadi bagian dari norma-norma. Apakah dana amanah itu bukan sesuatu yang mengandung unsur Islami? Tetapi kita juga tadi saya katakan bahwa ini bukan negara agama. Itu adalah kesepakatan kita untuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Namanya undang-undang. Tetapi saya juga ingin menggarisbawahi, kalau Bapak tanya saya mengenai jaminan kesehatan rakyat, apa yang sesungguhnya saya mau? Jaminan kesehatan sosial wajib negara memang harus ditanggung oleh negara, tidak boleh dibebankan lagi kepada rakyat. Tetapi undang-undang ini, Pak, hasil pertarungan politik. Kalau Bapak lihat rekaman-rekamannya, fraksi kami menginginkan jaminan kesehatan sosial wajib negara ditanggung oleh negara, tidak dibebankan lagi pada rakyat. Rakyat mau pakai, mau enggak, itu terserah rakyat. Ini bisa menjadi rakyat sudah bayar evaluasi pelaksanaan BPJS. Sayang sekali waktu kita sudah habis, terbatas. Saya akhiri debat, saya Dwi Anggia. Selamat malam, sampai jumpa.